Permasalahan penumpukan sampah di TPS Sandan semakin mendesak akibat pertumbuhan penduduk, industrialis, dan konsumsi yang tidak berkelanjutan, sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan dan pelepasan gas rumah kaca. Pengolahan sampah di TPS Sandan belum optimal, namun teknologi EcoBrick menawarkan solusi efektif untuk mengurangi penumpukan sampah, khususnya sampah plastik. EcoBrick tidak hanya membantu mengurangi volume sampah, tapi juga memiliki nilai fungsionalis dan estetika sebagai bahan bangunan alternatif. Penggunaan EcoBrick dapat memberikan manfaat sosial, ekonomi, serta edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah. Penelitian ini akan membahas penerapan teknologi EcoBrick, identifikasi jenis sampah plastik yang cocok, serta analisis pengaruh tekanan pada kualitas EcoBrick yang dihasilkan. Rumusan masalah yang melatar belakangi karya tulis kelompok kami yaitu yang pertama, sampah apa yang cocok yang dapat digunakan dalam proses pembuatan EcoBrick. Yang kedua, bagaimana pengaruh tekanan yang digunakan pada saat proses pembuatan EcoBrick. Adapun tujuan dari penelitian kami ada dua. Untuk yang pertama yaitu menggunakan jenis sampah yang dapat digunakan untuk EcoBrick. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh tekanan saat pembuatan EcoBrick. Pada proposal ubah sampah jadi emas, kreasi unik dengan EcoBrick ini menggunakan 3 variabel. Variabel yang pertama yaitu variabel kontrol. Terdapat ukuran sampah, ukuran botol sampah, jumlah sampah, dan jenis sampah. Untuk variabel yang kedua yaitu variabel terikat, terdapat kekuatan EcoBrick, dan yang terakhir yaitu variabel bebas, terdapat tekanan saat pembentukan EcoBrick. Untuk yang selanjutnya yaitu analisis STEM, di mana untuk analisis STEM yang pertama yaitu sains, di mana sampah mengandung bahan kimia seperti bisphenol A ataupun BPA ditemukan dalam plastik keras seperti botol minum dan kemasan makanan. Kemudian yang kedua yaitu ftalat. Ftalat digunakan sebagai pelunak plastik, dapat mengganggu hormon dan perkembangan pada anak-anak. Kemudian yang ketiga yaitu mikroplastik, di mana partikel-partikel berukuran yang sangat kecil yang sulit terurai dan dapat masuk ke dalam rantai makanan. Kemudian yang keempat ada timbal. Timbal ini digunakan dalam baterai, cat, dan pipa, yang dimana dapat merusak sistem saraf dan ginjal. Kemudian yang kelima yaitu merkuri. Merkuri ini dapat ditemukan di dalam baterai, lampu fluoresken, dan peralatan elektronik lainnya. Masuk ke dalam teknologi yang digunakan, teknologi EcoBrick ini adalah salah satu metode inovatif dalam pengolahan sampah anorganik dengan memanfaatkan sampah plastik untuk menghasilkan bahan bangunan yang ramah lingkungan. Teknologi ini mendukung prinsip 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. Dengan memproses sampah plastik menjadi produk yang bermanfaat, dengan menggunakan langkah-langkah. Yang pertama yaitu pengumpulan sampah plastik. Jadi kita mengumpulkan sampah-sampah plastiknya terlebih dahulu, kemudian kita pilah-pilah sampah plastik tersebut sesuai dengan jenisnya. Nanti plastik-plastik tersebut kita pisahkan antara plastik yang PET atau plastik yang berbahan tebal, berbahan tipis. Pemilihan ini itu berguna untuk memastikan kualitas EcoBrick yang akan dihasilkan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pembersihan sampah plastik. Kita pilah dulu sampah-sampah tersebut, kemudian kita cuci menggunakan air yang bersih, dan setelah kita cuci kita jemur dan tunggu sampai kering. Kemudian ada langkah selanjutnya yaitu penghancuran sampah. Kita menggunakan metode yaitu gunting dengan potongan-potongan yang kecil supaya nanti plastik-plastik itu dapat masuk ke dalam botol dan tidak ada celah, karena kalau kita masih memasukkan sampah plastik tersebut dengan utuh, itu akan tidak padat dan struktur EcoBrick itu tidak akan kuat. Kemudian langkah kedua yaitu penyiapan botol plastik. Kita menyiapkan botol plastik yang sejenis supaya nanti hasil EcoBrick itu sesuai dengan estetika dan tidak ada bambing antara kanan dan kiri yang akan digunakan untuk meja tersebut. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan botol tersebut, kita cuci dengan bersih dan keringkan. Kemudian
Langkah selanjutnya itu pengisian plastik ke dalam botol. Setelah plastik tersebut kita potong-potong dengan kecil, kita masukkan ke dalam botol-botol yang sudah bersih tersebut. Pastikan botol tersebut itu diisi dengan plastik-plastik itu dengan padat dan ditekan-tekan dengan menggunakan kelompok kami menggunakan besi agar plastik tersebut tuh tidak menumpuk dan mengambang, tidak padat. Karena kalau plastik tersebut tidak padat, otomatis botol tersebut tidak akan kuat dan tidak akan kokoh karena botol tersebut bakal apa ya? Tidak keras karena masih terdapat rongga-rongga yang belum terisi plastik kalau tidak ada tekanannya. Kemudian untuk yang kedua yaitu pemadatan plastik. Pemadatan plastik ini dengan menggunakan alat yaitu tadi besi itu digunakan untuk memadatkan plastik tersebut. Kemudian langkah yang terakhir yaitu penyegelan dan penyimpanan itu kita tutup botol tersebut. Untuk pembahasan STEM khususnya engineering yaitu yang pertama, dengan adanya pengolahan sampah ekobrik tersebut, kita dapat mengurangi volume sampah yang berada di TPA Sanden. Yang kedua, pada saat proses pembuatan ekobrik itu perlu dilakukan penekanan yang kuat. Hal ini ditujukan supaya kita memperoleh kepadatan sampah yang optimal, sehingga ekobrik yang sudah jadi nanti bisa kuat dan kokoh. Yang ketiga yaitu jenis sampah yang cocok yaitu sampah plastik anorganik, contohnya kemasan makanan. Yang keempat, dalam pembuatan ekobrik yang kita gunakan yaitu menggunakan botol 600 ml dan dari botol tersebut kita dapat mengurangi sampah senilai 200 gram. Jadi, satu produk meja dari kelompok kami tersebut dapat mengurangi sampah sekitar 1 kilo sampah. Dan yang terakhir, dengan adanya produk ekobrik tersebut, kita dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Matematis dari ekobrik. Yang pertama ada kegunaan. 1. Pengurangan sampah plastik. 2. Pendidikan dan kesadaran. Selanjutnya ada keindahan ekobrik. 1. Desain kreatif. 2. Tekstur dan warna. Yang terakhir ada daya jual ekobrik. 1. Nilai tambah produk. 2. Potensi pasar. Dan 3. Unik dan eksklusif. Ekobrik merupakan solusi efektif dalam pengolahan sampah plastik yang melibatkan tahap pemilahan, pembersihan, pengisian, dan pemadatan plastik dalam botol. Hampir semua jenis sampah plastik dapat digunakan seperti dengan kemasan makanan, kantong plastik, dan botol plastik sebagai pemilihan umum. Pembuatan ekobrik memerlukan tekanan merata untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan kuat. Setiap 1 kg sampah plastik yang diubah menjadi produk seperti meja tidak hanya membantu mengurangi volume sampah di TPA Sanden, tapi juga menciptakan produk fungsional dengan nilai estetika. Teknologi ekobrik berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang daur ulang, serta mendorong pembangunan berkelanjutan dan lingkungan yang bersih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.